Bintang bersinar judul, Oni dan Kuat Baik Quokka di Padang Hijau. Pernahkah kalian membayangkan kalau ondel-ondel bisa naik motor robot lucu yang bisa bikin semua orang tertawa bahagia? Wajah tersenyum dengan mata bentuk hati. Hari ini kita akan lihat petualangan seru Oni dan robot kecil bernama Quokka yang bisa mengeluarkan tawa anak-anak dari speakernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Herba, sebelum mulai, jangan lupa tekan tombol like, tulis komen yang positif, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan kisah seru ondel-ondel berikutnya ya. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mari kita mulai kisah hari ini. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala keindahan yang membuat hati kita tenteram. Yuk, tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah, karena dengan takwa, hidup kita akan dipenuhi cahaya dan keberkahan, bahkan dalam permainan dan kebahagiaan yang sederhana. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan dialah yang menjadikan bumi untukmu yang mudah dijelajahi. Quran Surat Al-Mulk 15. Ayat ini mengajarkan kita untuk bersyukur dan menjaga bumi yang telah Allah mudahkan untuk kita jelajahi, sama seperti Oni yang hari ini menjelajahi padang hijau dengan penuh sukacita. Batang padi. Tuliskan juga di kolom komentar, kalian berasal dari mana ya? Seru kalau kita tahu dari daerah mana saja penonton cerita Oni hari ini. Tonton sampai akhir video ini ya, karena di bagian deskripsi nanti ada pertanyaan spesial. Yang menjawab dengan benar akan mendapat hadiah, dan hadiahnya akan diumumkan di bagian penutup. Pompa konfeti. Di sebuah padang hijau luas di pinggiran kota Betawi, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah yang berpadu dengan wangi rumput segar. Padang itu membentang sejauh mata memandang, seperti permadani hijau yang ditenun langsung oleh tangan alam. Di kejauhan, tampak pepohonan kelapa bergoyang perlahan, daun-daunnya berkilau terkena cahaya matahari pagi yang baru naik dari ufuk timur. Langit biru bersih tanpa awan, burung-burung kecil terbang berpasangan sambil berkicau, dan sesekali seekor kupu-kupu melintas di depan wajah Oni, membuatnya tersenyum. Oni adalah ondel-ondel berwarna merah cerah, tinggi besar tapi berhati lembut. Wajahnya ramah dengan mata bundar besar yang seolah selalu memancarkan keceriaan. Di kepala Oni, hiasan khas ondel-ondel berwarna emas dan hijau bergoyang pelan mengikuti hembusan angin. Bajunya bermotif batik Betawi dengan corak bunga tumpal, dan di dadanya tersemat simbol kecil berbentuk bintang, penanda bahwa dia bukan sekadar ondel-ondel biasa, tapi penjaga keceriaan Nusantara. Pagi itu, Oni tampak sangat bersemangat. Ia sedang bersiap menaiki Kuat Baik Quokka, robot kecil 4 roda yang menjadi sahabat setianya dalam menjelajahi dunia. Quokka bukan sembarang robot, ia dirancang dengan wajah bundar lucu, pipi yang bisa menyala, dan senyum lebar yang tak pernah pudar. Warna tubuhnya perpaduan antara putih perak dan coklat tembaga, mencerminkan kehangatan sekaligus kecanggihan. Saat cahaya matahari menyentuh kulit logamnya, Quokka tampak berkilau seperti permata yang baru diasah. Mata Quokka berbinar seperti bintang. Di balik kedua matanya terdapat sensor canggih yang bisa membaca emosi manusia. Itulah sebabnya setiap kali Oni tersenyum, mata Quokka ikut menyala dengan warna keemasan lembut, seolah merespon kebahagiaan tuannya. Tubuhnya memancarkan cahaya lembut seperti kunang-kunang di malam hari, membuatnya tampak hidup dan hangat, bukan seperti mesin dingin pada umumnya. Oni menatap Quokka dengan penuh kasih sayang. "Kau siap hari ini, sahabat kecilku?" tanyanya sambil mengelus kepala robot itu. Permukaan logam Quokka terasa hangat, bukan dingin, karena sistemnya dirancang untuk beradaptasi dengan suhu tubuh manusia. Dari matanya yang bercahaya, Quokka memancarkan sinyal berwarna biru muda, tanda bahwa ia senang. Lalu, dengan suara lembut penuh keceriaan, Quokka menjawab, "Hehe, siap berpetualang, Oni." Suara itu terdengar seperti perpaduan antara tawa anak kecil dan nada lembut musik tradisional Betawi. Setiap kali Quokka berbicara, terdengar gemerincing halus seperti suara rebana kecil yang menambah kesan riang. Oni terkekeh. "Nah,
Begitu dong. Hari ini kita mau menjelajah sampai ke bukit di seberang sungai. Katanya di sana ada ladang bunga berwarna pelangi. Kamu pasti suka? Kuoka mengangguk dengan antusias. Lampu-lampu kecil di sekitar roda depannya menyala bergantian, seolah ia menari-nari kegirangan. Wah, bunga pelangi. Aku belum pernah lihat yang seperti itu. Aku janji bakal rekam semuanya untuk album kenangan kita, Oni. Oni menepuk pundak robot kecil itu dengan lembut. Kau memang sahabat terbaik. Yuk, kita mulai. Ia lalu memegang kemudi kuat baik Kuoka. Bentuk kemudi itu unik, terbuat dari logam ringan berwarna perak dengan ukiran kecil bergaya Betawi. Di bagian tengahnya, terdapat simbol tawa berbentuk hati yang selalu bersinar lembut saat mesin dihidupkan. Oni menekan tombol start yang berada di sisi kanan kemudi. Tombol itu menyala merah muda, lalu berubah menjadi oranye keemasan. Dalam sekejap, terdengar dengungan lembut mesin yang menyerupai alunan musik gamelan kecil. Bukan suara mesin kasar seperti kendaraan biasa, tapi lebih mirip suara instrumen yang menenangkan. Dari bagian perut Kuoka keluar uap tipis beraroma pandan dan melati, aroma yang sengaja diprogram untuk membuat suasana berkendara menjadi tenang dan bahagia. Hehehe, siap berpetualang, Oni, ulang Kuoka dengan nada lebih bersemangat. Kali ini suaranya diikuti oleh rekaman tawa anak-anak yang bergema pelan dari speaker di dadanya. Suara tawa itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat suasana di padang hijau terasa hidup dan hangat. Oni tertawa kecil, matanya berbinar-binar. Ia merasa seperti sedang dikelilingi oleh kebahagiaan murni. Oni menyalakan layar navigasi kecil di dashboard Kuoka. Di situ muncul peta 3D holografik yang menampilkan rute menuju Bukit Pelangi. Sebuah bukit yang konon hanya muncul di peta ajaib buatan para peneliti robotik Betawi. Peta itu bukan sekadar penunjuk arah, tapi juga menampilkan bentuk awan, suhu, serta titik-titik cahaya yang mewakili energi alam di sekitar mereka. Lihat, Kuoka. Di sana ada cahaya biru. Itu pasti tempat bunga pelangi tumbuh, ujar Oni. Kuoka mengedipkan matanya 2 kali, lalu menjawab, aku sudah setel mode jelajah bahagia, Oni. Kita akan menempuh perjalanan dengan kecepatan santai agar bisa menikmati semua keindahan di sepanjang jalan. Lampu indikator di dadanya menampilkan tulisan digital kecil, mode bahagia aktif. Kuat baik itu mulai bergerak perlahan. Roda-rodanya berputar lembut di atas rumput tanpa merusaknya. Setiap kali roda menyentuh tanah, muncul cahaya kecil berbentuk bintang yang langsung menghilang setelah sepersekian detik. Efek itu merupakan fitur ramah lingkungan. Setiap pijakan roda menyalurkan energi positif ke tanah, membantu tumbuhan tumbuh lebih cepat. Oni menatap sekeliling. Angin bertiup membawa suara-suara alam yang menenangkan, gemerisik daun, nyanyian burung, dan dengung lebah yang sedang mencari nektar. Ia menarik napas dalam-dalam. Masya Allah, indah sekali dunia ini, Kuoka, ucapnya dengan nada syukur. Kuoka menoleh sedikit ke arah Oni, matanya berubah menjadi warna hijau zamrud. Benar, Oni. Dunia ini indah karena Allah menciptakannya dengan penuh kasih. Kita harus menjaganya, ya? Oni mengangguk pelan. Ia tahu, meskipun Kuoka hanyalah robot, tapi program nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya berasal dari ajaran kebajikan dan kasih sayang. Setiap kata yang diucapkannya selalu mengandung hikmah, seolah robot itu memiliki hati. Mereka melaju semakin jauh, melewati padang yang kini mulai dipenuhi kupu-kupu. Beberapa di antaranya hinggap di kepala Oni, sementara yang lain menari-nari di sekitar tubuh Kuoka yang berkilau. Dari kejauhan, terdengar suara air mengalir dari sungai kecil yang membelah padang. Permukaannya berkilau memantulkan sinar mentari. Kuoka, aku ingat waktu dulu pertama kali kita bertemu di bengkel Betawi Robotics Center, kata Oni sambil tertawa kecil. Kau waktu itu masih suka mogok kalau menanjak. Hehehe, iya, Oni. Tapi sejak kamu ajarin aku cara bernapas dengan hati, aku jadi gak mudah panas lagi, jawab Kuoka polos. Oni terkekeh, robot mana bisa bernapas, Kuoka? Kuoka menjawab, bisa dong. Aku bernapas lewat tawa anak-anak. Setiap kali aku dengar tawa mereka, aku merasa hidup. Kalimat itu membuat Oni terdiam sejenak. Ia menatap robot kecil itu dengan mata lembut. Kau benar, sahabatku.
Tawa anak-anak adalah napas dunia. Tanpa mereka, dunia ini akan sepi dan kehilangan warnanya. Mereka terus melaju. Angin semakin kencang, tapi tidak terasa dingin. Justru membawa aroma bunga liar dan suara jangkrik kecil yang baru keluar dari sarangnya. Di belakang mereka, jejak roda Quokka membentuk pola berbentuk hati dan bintang, tanda bahwa setiap langkah mereka meninggalkan kebahagiaan. Cahaya matahari makin tinggi. Bayangan Oni dan Quokka memanjang di atas padang. Dari kejauhan, sekilas tampak seperti dua sahabat sejati yang sedang menari di antara cahaya kehidupan. Setiap getaran mesin Quokka seperti berdetak selaras dengan irama jantung Oni, menciptakan harmoni antara teknologi dan hati manusia. Di atas langit, seekor burung Raja Wali melintas, mengepakkan sayapnya dengan gagah. Oni menatapnya penuh semangat, lalu berkata, "Lihat, Quokka, burung itu terbang tinggi tanpa takut. Seperti kita hari ini, ya?" Quokka menjawab lembut, "Betul, Oni. Tapi ingat, meskipun terbang tinggi, burung itu tetap tahu kemana harus pulang. Seperti kita, yang harus selalu kembali dengan rasa syukur." Oni tersenyum dan mengangguk pelan. Ia menarik tuas gas sedikit, dan kuat baik Quokka melaju lebih cepat. Suara tawa anak-anak dari speaker kembali terdengar, kali ini lebih ramai, seperti satu kelas penuh murid yang sedang gembira di halaman sekolah. Padang hijau itu menjadi saksi sebuah persahabatan unik antara makhluk budaya dan teknologi, antara tradisi dan masa depan. Di setiap langkah roda, Quokka dan Oni membawa pesan bahwa keceriaan adalah energi yang tak pernah habis jika dibagikan. Oni menatap ke depan, di mana pemandangan mulai berubah menjadi bukit kecil dengan bunga berwarna ungu dan merah muda. "Ayo, Quokka," katanya penuh semangat, "petualangan baru menunggu di sana." "Hehehe, siap berpetualang, Oni," balas Quokka lagi, kali ini dengan suara yang terdengar lebih bahagia dari sebelumnya. Suara itu menyatu dengan angin, dengan cahaya, dengan tawa yang menggema di seluruh padang hijau Betawi. Dan begitulah mereka melaju, dua sahabat yang berbeda wujud tapi memiliki satu tujuan, menebar tawa dan kebahagiaan di setiap jengkal bumi yang mereka lewati. "Herba!" Kuat baik Quokka mulai melaju perlahan di antara hamparan rumput hijau yang tampak seperti lautan lembut tanpa batas. Setiap helai rumput bergoyang ringan, seolah menyambut langkah roda-rodanya yang berputar dengan ritme lembut. Sinar matahari pagi yang hangat menembus sela-sela dedaunan dan menari di permukaan tanah, menciptakan bayangan bergoyang seperti lukisan hidup yang indah. Di atas langit biru, awan tipis melintas perlahan, seolah turut menonton perjalanan Oni dan Quokka dengan penuh rasa kagum. Udara pagi terasa segar. Angin berhembus membawa aroma rumput, tanah, dan bunga liar yang tumbuh di antara bebatuan kecil. Bagi Oni, momen itu seperti melihat dunia baru yang penuh warna dan kehidupan. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia melihat jejak roda Quokka yang membentuk garis-garis bercahaya keemasan. Cahaya itu bukan sekadar pantulan sinar matahari, melainkan energi yang dilepaskan Quokka untuk menumbuhkan kembali rumput yang terinjak. Setiap pijakan roda justru membuat tanah makin subur, seolah setiap langkah mereka adalah berkah bagi bumi. Dari speaker di tubuh Quokka, keluar suara tawa anak-anak yang begitu jernih dan lembut. Suara itu bukan hanya suara rekaman biasa. Ia terdengar alami, hidup, dan penuh perasaan. Ada suara tawa seorang anak laki-laki yang seperti menemukan sesuatu yang lucu, ada pula tawa anak perempuan yang renyah seperti bunyi lonceng kecil. Kadang suara itu datang bergantian, kadang bersahutan seperti paduan suara malaikat kecil yang sedang bermain di taman surga. Tawa itu mengalun di udara, membawa getaran kebahagiaan yang menular ke segala penjuru padang. Burung-burung kecil yang semula hanya berdiam di cabang pohon, kini ikut berkicau riang. Seekor burung pipit melompat ke tanah, mengepakkan sayapnya, lalu menari kecil mengikuti irama tawa. Tak lama kemudian, burung lain ikut turun, membentuk lingkaran kecil di sekitar Quokka, seolah sedang menari diiringi musik bahagia. Suasana menjadi hidup. Padang yang tadinya tenang berubah menjadi panggung alami penuh harmoni antara alam, teknologi, dan rasa. Suara mesin lembut Quokka menyatu dengan tawa anak-anak, berpadu dengan kicau burung dan desir angin. Semua menciptakan simfoni kebahagiaan yang tak bisa ditulis oleh partitur manapun di dunia.
Hanya hati yang bersih yang bisa mendengarnya dengan sempurna. Oni tersenyum bahagia. Wajahnya memancarkan cahaya hangat. Dalam dirinya, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Ia merasa bukan hanya sedang berkendara, tapi sedang membawa energi kehidupan yang menebar tawa ke seluruh penjuru bumi. Ia ingat, dulu waktu masih kecil, ia sering melihat anak-anak di kampung Betawi berlari di antara gang sempit sambil tertawa riang. Kini, meskipun dunia telah maju, suara tawa itu tetap hidup melalui sahabatnya, Quokka. Setiap kali Oni menekan tombol kecil di kemudi, tawa anak-anak berubah menjadi nyanyian lembut. Hehehe, lalalala, bahagia bersama. Nyanyian itu diiringi oleh suara angin yang seperti memainkan alat musik alamiah, daun menjadi biola, ranting menjadi suling, dan rumput menjadi senar gitar. Oni menatap ke arah cakrawala yang mulai memunculkan cahaya keemasan. Sinar itu jatuh ke wajahnya, memantulkan kilau lembut dari topeng ondel-ondelnya. Ia berkata pelan, Subhanallah, Quokka, setiap tawa yang kau keluarkan seperti doa kebahagiaan untuk dunia. Quokka menjawab dengan suara ceria, hehehe, iya Oni. Tawa anak-anak itu sumber tenaga utamaku. Kalau mereka bahagia, aku juga makin kuat. Oni tertawa kecil. Berarti kamu nggak perlu bensin, ya? Enggak perlu, Oni. Aku cukup dengan senyum dan tawa. Kalau ada yang sedih, aku malah jadi lemah. Wah, sama dong kayak manusia, kata Oni sambil tertawa lagi. Kalau hati sedih, badan juga rasanya berat. Tapi kalau bahagia, semua terasa ringan. Percakapan ringan itu membuat suasana semakin hangat. Roda-rodanya berputar tanpa suara keras, hanya meninggalkan gemerisik lembut seperti langkah anak kecil di taman. Di kanan dan kiri jalan, bunga liar mulai bermekaran. Ada bunga berwarna ungu, kuning, dan merah muda. Beberapa kelopak terlepas tertiup angin dan jatuh di atas kepala Oni, membuatnya tampak seperti memakai mahkota alami dari bunga-bunga alam. Tiba-tiba, seekor kupu-kupu biru besar melintas di depan mereka. Sayapnya berkilau seperti kristal. Quokka langsung menurunkan kecepatan agar tidak menabraknya. Cantik sekali kupu-kupu itu, kata Oni kagum. Quokka mengangguk. Kupu-kupu itu bukan sembarangan, Oni. Mereka katanya suka mengikuti suara yang membuat mereka bahagia. Mungkin dia datang karena mendengar tawa anak-anak dari speakerku. Mendengar itu, Oni tersenyum lebar. Berarti tawa itu bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk alam. Semua makhluk butuh kebahagiaan. Angin kembali berhembus, membawa suara-suara lembut dari kejauhan, suara jangkrik, desir air sungai, dan nyanyian burung-burung yang beristirahat di pohon. Semua suara itu berpadu menjadi melodi kedamaian. Oni merasa seperti berada di tengah konser alam, di mana dirinya dan Quokka adalah pemain utama. Mereka melaju semakin jauh ke tengah padang. Rumput di sana lebih tinggi, hijau tua, dan lembut seperti karpet beludru. Quokka menyalakan sistem keseimbangannya agar tetap stabil. Lampu-lampu kecil di sekeliling tubuhnya berkedip mengikuti irama suara tawa. Di layar navigasi kecil, muncul tulisan. Keceriaan lingkungan meningkat 7,3%. Sistem kebahagiaan aktif. Oni membaca tulisan itu sambil tertawa. Sistem kebahagiaan aktif? Wah, kamu keren banget, Quokka. Hehehe, terima kasih Oni. Itu artinya setiap makhluk di sekitar kita sedang bahagia. Bahkan rumput pun tersenyum. Mereka berhenti sejenak di tengah padang. Quokka memproyeksikan hologram kecil berbentuk wajah anak-anak yang tersenyum. Beberapa wajah terlihat seperti berasal dari berbagai daerah. Ada yang berkulit sawo matang, ada yang berambut keriting, ada pula yang memakai peci kecil. Semuanya tersenyum dalam cahaya holografik yang lembut. Oni memperhatikan mereka dengan mata berkaca-kaca. Siapa mereka, Quokka? Tanyanya pelan. Itu memori tawa anak-anak dari berbagai tempat, Oni. Mereka pernah tertawa bahagia saat mendengar cerita ondel-ondel sepertimu. Suara mereka kusimpan agar kebahagiaan itu nggak hilang. Oni terdiam sejenak. Ia merasa haru. Berarti, setiap kali aku berkendara denganmu, aku membawa tawa mereka keliling dunia, ya? Betul sekali, jawab Quokka. Kita membawa pesan bahwa tawa bisa menyembuhkan hati, bahkan yang sedang sedih sekalipun.
Hening sesaat. Hanya suara angin yang berdesir. Lalu Oni berkata pelan, "Masya Allah, sungguh indah. Semoga Allah menjadikan tawa ini pahala bagi kita." "Amin," jawab Kuoka dengan suara lembut. Setelah itu, Oni menatap langit lagi. Ia melihat awan membentuk pola seperti wajah tersenyum. Ia tertawa kecil. "Lihat, Kuoka." Awan pun ikut tersenyum. Kuoka menatap ke atas dan berkata, "Iya Oni, karena langit pun bahagia melihat kita tidak lupa bersyukur." Suara tawa anak-anak kembali terdengar, kali ini lebih lembut, seperti berbisik ke hati. Oni menutup matanya sejenak, membiarkan suara itu mengisi seluruh ruang jiwanya. Ia merasa ringan, damai, dan penuh kasih. Setiap gelombang suara tawa seperti menghapus semua kelelahan dan menggantinya dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Saat membuka mata, ia melihat seekor kelinci kecil muncul dari semak. Hewan itu menatap mereka tanpa rasa takut. Kuoka menghentikan kendaraan dan memproyeksikan gambar wortel kecil di tanah. Kelinci itu mendekat, memakan hologram wortel yang ternyata menghasilkan aroma manis sungguhan. "Hehehe, aku suka berbagi kebahagiaan bahkan pada hewan kecil," kata Kuoka bangga. Oni tertawa, "Kau memang luar biasa, Kuoka. Kau tidak hanya robot, kau punya hati." Mereka melanjutkan perjalanan. Di kejauhan, mereka melihat sekelompok anak kecil sedang bermain bola di ladang lain. Tawa mereka terdengar samar tapi nyata. Kuoka mendeteksi frekuensi itu dan otomatis menyesuaikan suaranya agar tawa dari speakernya berpadu harmonis dengan tawa anak-anak sungguhan di kejauhan. Seolah dua dunia, nyata dan digital, bersatu dalam satu lagu kebahagiaan. Oni memperhatikan pemandangan itu dengan senyum hangat. "Lihat, Kuoka," mereka tertawa tanpa tahu alasannya, tapi tawa itu menular. Seperti bahagia yang Allah titipkan di udara. Kuoka mengangguk. "Benar Oni. Kebahagiaan itu seperti angin. Tak terlihat, tapi bisa dirasakan semua orang." Langit mulai menampakkan warna keemasan. Matahari bergerak perlahan ke arah barat, menebar cahaya lembut di seluruh padang. Suara tawa anak-anak semakin lembut, seperti lagu penutup hari. Oni memejamkan mata lagi dan berucap lirih, "Ya Allah, terima kasih. Engkau telah memberiku kesempatan untuk melihat dunia dari sudut yang penuh senyum ini." Dan di bawah langit sore yang indah, Kuoka terus melaju dengan lembut. Ia bukan hanya kendaraan, tapi pembawa tawa, penjaga kenangan, dan sahabat sejati Oni. Setiap roda yang berputar bukan sekadar pergerakan mekanis, tapi langkah menuju dunia yang lebih damai dan bahagia. Bagi Oni, setiap detik di atas kuat baik Kuoka adalah perjalanan spiritual, bukan sekadar petualangan, tapi perjalanan menemukan makna bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari harta atau kemewahan, melainkan dari suara tawa yang tulus dan hati yang selalu bersyukur. Saat matahari hampir terbenam, tawa anak-anak itu masih terdengar, mengisi seluruh padang dengan cahaya keemasan. Burung-burung kembali ke sarang, bunga menutup kelopaknya, dan Kuoka berhenti sebentar sambil berkata lembut, "Tawa hari ini sudah cukup, Oni. Tapi kebahagiaan ini akan terus hidup sampai esok pagi." Oni mengangguk pelan dan berkata dengan suara syukur, "Alhamdulillah." Dan padang hijau itu pun kembali tenang, namun di udara, gema tawa anak-anak masih bergema, menjadi doa bahagia bagi dunia. Matahari dengan awan kecil dua saat mereka mulai menaiki bukit kecil itu, angin berhembus lembut menyentuh wajah Oni. Di kejauhan, langit tampak membentang luas bagai kanvas biru yang tak berujung. Awan-awan putih mengapung perlahan, berubah bentuk menjadi binatang lucu, kadang seperti kelinci, kadang seperti burung besar yang terbang dengan sayap berkilau. Rumput hijau bergoyang pelan di bawah sinar matahari yang hangat. Semuanya tampak tenang dan damai, seolah sedang menyambut perjalanan Oni dan Kuoka. Oni menarik napas panjang, merasakan udara segar masuk ke dalam dadanya. Ia berhenti di puncak bukit kecil itu, mematikan mesin kuat baik Kuoka sejenak agar bisa menikmati suasana. Dari atas sana, ia bisa melihat hamparan padang yang luas, pepohonan yang menari ditiup angin, dan sekumpulan burung yang membentuk formasi indah di udara. Cahaya matahari memantul di permukaan tubuh Kuoka, menciptakan kilauan keemasan yang menenangkan mata. Dengan suara lembut dan penuh rasa kagum, Oni berkata, "Betapa indah ciptaan Allah,
Kuoka, lihatlah, setiap rumput, setiap awan, bahkan setiap embusan angin pun bertasbih kepadanya. Kuoka, si robot kecil yang selalu tersenyum, menatap Oni dengan mata digitalnya yang berkilau seperti bintang. Ia mengangguk lucu, lalu mengeluarkan suara lembut dari speaker di dadanya, Allahu Akbar. Suaranya terdengar jernih, bergema di antara perbukitan, memantul di lembah, lalu hilang di bawah. Suara tawa anak-anak kembali terdengar dari speaker Kuoka, tapi kali ini terdengar berbeda, bukan hanya tawa yang biasa, melainkan tawa yang bercampur dengan gema takbir kecil. Seolah anak-anak itu sedang ikut memuji kebesaran Allah bersama Oni dan Kuoka. Suara itu berpadu dengan desiran angin dan kicauan burung, menciptakan harmoni alami yang menenangkan hati. Oni menatap ke langit biru yang membentang, dan hatinya bergetar. Ia teringat bahwa semua yang ada di langit dan bumi, bahkan benda-benda kecil sekalipun, selalu bertasbih memuji Allah. Ia mengingat firman Allah dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa tidak ada satupun makhluk di langit dan bumi kecuali mereka bertasbih kepadanya, hanya saja manusia tidak selalu memahami tasbih mereka. Hatinya terasa hangat, penuh rasa syukur dan takjub. Ia memejamkan mata sebentar, lalu tersenyum. Kuoka, katanya pelan, kadang manusia sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa bahwa keindahan di sekitar ini adalah tanda cinta Allah untuk kita. Kuoka menoleh dengan lucu, matanya berkedip 2 kali, lalu mengeluarkan bunyi lembut seperti desiran air. Oni, Kuoka suka dengar Oni bicara begitu. Kuoka rasa, Allah sayang sekali sama Oni. Oni tertawa kecil mendengarnya. Allah sayang semua makhluknya, Kuoka. Tidak hanya Oni, tapi juga kamu, burung-burung, awan, dan semua ciptaannya. Angin kembali berembus pelan, membawa aroma rumput basah dan bunga liar. Di sekitar mereka, kupu-kupu berwarna ungu dan kuning beterbangan seperti bintang kecil di siang hari. Salah satu kupu-kupu itu hinggap di hidung Oni. Ia tertawa dan berkata, "Nah, bahkan kupu-kupu pun tahu cara membuat orang bahagia." Kuoka mengeluarkan tawa elektroniknya yang khas, "Hehe, kupu-kupu imut. Allahu Akbar, kupu-kupu juga ciptaan Allah." Oni menatap Kuoka dengan bangga. Ia kagum bahwa meskipun Kuoka hanyalah robot, tapi ia memiliki hati elektronik yang lembut. Kuoka memang dirancang dengan kecerdasan buatan yang mampu merespon emosi dan memahami nilai-nilai kebaikan, termasuk kalimat-kalimat zikir. Itu sebabnya, setiap kali Oni mengajaknya berbicara tentang kebesaran Allah, Kuoka selalu menanggapi dengan penuh kelembutan, seolah hatinya ikut berzikir. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar gemericik air. Oni menoleh dan melihat sebuah aliran sungai kecil di kaki bukit. Ia berkata pelan, "Dengar itu, Kuoka, bahkan air pun berzikir." Ia mengalir sambil membawa kehidupan. Semua bergerak sesuai perintah Allah. Kuoka menyalakan sensornya dan menampilkan proyeksi hologram kecil di udara, gambar partikel air yang berputar membentuk kalimat, Subhanallah. Oni tersenyum haru. Masya Allah, Kuoka, kamu semakin pintar saja. Kuoka hanya meniru Oni, jawabnya dengan suara polos. Kalau Oni banyak bersyukur, Kuoka juga mau bersyukur. Suasana di puncak bukit itu menjadi sangat tenang. Matahari mulai condong ke barat, sinarnya memantulkan warna keemasan di padang rumput. Awan-awan berubah menjadi oranye lembut. Suara tawa anak-anak dari Kuoka kini berpadu dengan desiran angin senja. Setiap tawa seperti mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hati yang bersyukur dan penuh zikir. Oni duduk di atas rumput, memandangi hamparan alam di depannya. Ia merasa kecil, tapi juga berharga. Di dalam hatinya tumbuh rasa cinta yang dalam kepada Sang Pencipta. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, terima kasih atas semua keindahan ini. Terima kasih karena telah memberi kehidupan pada segala yang Kau ciptakan. Jadikan aku hamba yang selalu mengingat-Mu, bahkan di saat aku bermain." Kuoka menoleh dengan wajah digital yang ceria, lalu berkata, "Amin, Oni." Kuoka juga mau ikut doa itu. Oni tertawa lembut, menepuk kepala Kuoka. "Kalau begitu, mari kita bertasbih bersama." Mereka berdua menunduk sedikit. Dari speaker Kuoka terdengar bacaan zikir pelan. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Suara itu mengalun lembut,
menyatu dengan desiran angin dan bunyi jangkrik di kejauhan. Rasanya seolah seluruh alam ikut berzikir bersama mereka. Di langit, seekor burung Raja Wali melintas pelan. Sayapnya terbentang lebar, dan dari bayangannya di tanah, Oni merasa seperti sedang dilindungi. Ia berkata pelan, "Kuoka, lihat Raja Wali itu." Ia terbang tinggi tanpa takut. Sama seperti orang yang bertakwa kepada Allah, hatinya ringan, tak terikat oleh ketakutan dunia. Kuoka mengangguk, "Betul, Oni. Orang yang bertakwa itu seperti burung yang bebas di langit. Ia tahu arah, karena Allah jadi penuntunnya." Angin sore semakin sejuk. Oni berdiri, menatap cakrawala yang mulai berubah warna menjadi keemasan. Ia merasa damai, seolah Allah sedang memeluknya lewat hembusan angin itu. "Semua ini milik Allah," gumamnya pelan. "Dan setiap yang hidup, sekecil apapun, pasti punya cara sendiri untuk memujinya." Kuoka mengeluarkan tawa kecil, lalu memutar kembali suara tawa anak-anak dari memorinya. Kali ini, Oni merasa suara itu bukan hanya tawa elektronik, tapi gema kebahagiaan sejati yang diciptakan Allah untuk mengisi dunia. Burung-burung kembali berkicau, bunga-bunga menutup perlahan, dan matahari tenggelam di balik bukit. Oni menatap Kuoka dan berkata, "Ayo, teman kecilku. Mari kita lanjutkan perjalanan sambil mengingat kebesaran Allah." "Siap, Oni," sahut Kuoka dengan semangat. Ia menyalakan mesinnya, dan dari speakernya terdengar lagi suara riang, "Hehehe. Allahu Akbar." Mereka pun melaju turun dari bukit dengan hati yang ringan. Di belakang mereka, suara tawa anak-anak bergema, berpadu dengan zikir alam semesta. Sore itu menjadi saksi bahwa bahkan permainan sederhana pun bisa menjadi ibadah bila hati penuh dengan rasa syukur dan keimanan. Setelah melewati bukit yang menenangkan itu, Oni dan Kuoka melanjutkan perjalanan mereka. Jalan menurun di depan mereka dikelilingi oleh hamparan bunga liar berwarna-warni, ada kuning, merah muda, ungu, dan putih yang bergoyang mengikuti arah angin. Cahaya matahari sore menembus sela-sela daun, menciptakan kilau keemasan di udara. Burung-burung kecil beterbangan di antara cabang pohon, seakan melantunkan lagu perpisahan bagi senja yang perlahan tiba. Oni memacu kuat baik Kuoka dengan pelan, menikmati setiap detik perjalanan itu. Ia tidak sedang terburu-buru. Ia ingin mengingat setiap warna, setiap suara, setiap embusan angin yang menyentuh wajahnya. Karena baginya, semua itu adalah bagian dari kehidupan, bagian dari anugerah yang Allah titipkan untuk disyukuri. Tiba-tiba, tanpa peringatan, tubuh Kuoka mengeluarkan cahaya lembut berwarna biru muda. Sebuah bunyi lembut terdengar seperti nada piano yang halus. Oni menoleh dengan heran. "Apa yang terjadi, Kuoka?" tanyanya dengan suara penuh keingintahuan. Kuoka tidak menjawab. Ia hanya menatap Oni dengan mata digitalnya yang kini berpendar tenang, lalu dari bagian depan tubuhnya muncul pancaran cahaya berbentuk lingkaran. Cahaya itu perlahan-lahan membentuk hologram, tampak samar-samar di udara, kemudian semakin jelas. Oni terdiam. Di hadapannya, terbentuklah wajah-wajah anak kecil yang tersenyum bahagia. Ada yang tertawa lebar, ada yang saling berkejaran, ada juga yang melambaikan tangan sambil berteriak riang. Mereka bukan anak-anak sungguhan yang berdiri di sana, melainkan pancaran cahaya holografis. Namun senyum dan sorot mata mereka terasa sangat hidup, seolah benar-benar hadir di dunia nyata. Oni menatap hologram itu tanpa berkedip. Dadanya terasa hangat. Dalam hati kecilnya, ia merasa seperti mengenal anak-anak itu, walaupun wajah mereka tidak sepenuhnya jelas. Suara tawa mereka menggema lembut di udara, berpadu dengan hembusan angin sore yang membawa aroma tanah dan bunga. "Kuoka," bisik Oni perlahan, "siapa mereka?" Kuoka mengeluarkan suara lembut seperti desiran angin. "Mereka adalah tawa yang tersimpan di dalamku, Oni. Setiap kali seseorang tertawa dengan tulus di dekatku, memorinya tersimpan. Sekarang Kuoka ingin membaginya denganmu." Mata Oni membesar. Ia menatap Kuoka dengan perasaan haru. "Jadi, tawa yang selama ini kudengar bukan hanya rekaman acak, tapi tawa sungguhan." Kuoka mengangguk, matanya berpendar lembut. "Betul, Oni. Itu tawa anak-anak yang dulu bermain, yang bahagia, yang penuh cinta dan kedamaian."
Kuoka menyimpannya agar dunia tidak pernah lupa seperti apa bunyi kebahagiaan yang murni. Hati Oni bergetar. Ia menatap hologram anak-anak itu satu persatu. Di antara cahaya yang berputar, ia melihat wajah-wajah penuh keceriaan, ada yang sedang bermain bola, ada yang meniup gelembung sabun, ada yang menggambar di tanah dengan ranting kayu. Mereka semua tertawa tanpa beban, tanpa rasa takut, tanpa kekhawatiran. Tawa mereka jernih, seperti air dari sumber yang paling suci. Oni terdiam lama. Ia menatap ke langit yang mulai berubah jingga. Awan-awan terlihat seperti kapas lembut yang menyala keemasan. Subhanallah, gumamnya pelan. Ternyata tawa anak-anak pun adalah tanda kasih sayang Allah. Kuoka menoleh ke arah Oni dan berkata, "Betul, Oni. Tawa mereka bukan sekadar suara. Ia adalah doa, cahaya, dan harapan. Saat manusia tersenyum, dunia menjadi lebih ringan. Dan setiap tawa yang tulus, Allah hitung sebagai sedekah." Mendengar itu, Oni merasa dadanya sesak oleh rasa haru. Ia menunduk sedikit, lalu menatap Kuoka dengan penuh kasih. Ia mengulurkan tangannya dan menepuk lembut bahu logam Kuoka yang hangat oleh sinar matahari. "Terima kasih, sahabat kecil," katanya dengan suara bergetar. "Kau mengingatkanku bahwa kebahagiaan adalah sedekah yang paling indah." Kuoka menatap Oni dengan ekspresi senyum digitalnya. Kuoka senang kalau Oni bahagia. Oni tersenyum lembut. "Aku lebih dari sekadar bahagia, Kuoka. Aku bersyukur. Karena aku tahu sekarang, setiap senyum yang kita berikan, setiap tawa yang kita sebarkan, itu semua bisa menjadi sebab datangnya rahmat dari Allah." Suara angin tiba-tiba menjadi lebih lembut, seolah ikut menyetujui kata-kata Oni. Hologram anak-anak itu mulai berputar perlahan, lalu menari-nari di udara seperti kunang-kunang bercahaya. Mereka tertawa, berputar, dan kemudian naik tinggi ke langit hingga akhirnya menghilang satu persatu, meninggalkan jejak cahaya yang membentuk kalimat, "Alhamdulillah," di udara. Oni tertegun. "Kuoka, apakah mereka baru saja berzikir?" Kuoka menjawab, "Ya, Oni. Bahkan tawa mereka pun bisa menjadi zikir. Karena setiap kebahagiaan yang disyukuri akan berubah menjadi ibadah." Oni menatap ke langit yang kini mulai berwarna ungu lembut. Masya Allah, betapa indahnya dunia ketika setiap tawa bernilai ibadah. Ia kemudian duduk di atas rumput, dan Kuoka ikut berhenti di sampingnya. Mereka berdua diam sejenak, mendengarkan suara alam, desir angin, kicau burung, dan sisa-sisa gema tawa anak-anak yang masih melayang di udara. Setetes air mata kebahagiaan jatuh dari mata Oni. Ia tidak sedih, tapi terharu. Karena di dalam hatinya, ia baru saja mengingat sesuatu yang sangat penting, bahwa memberi kebahagiaan kepada orang lain adalah salah satu bentuk cinta kepada Allah. Ia menatap Kuoka dan berkata, "Kau tahu, Kuoka, manusia kadang lupa. Mereka mencari kebahagiaan dengan cara yang rumit. Padahal, cukup dengan membuat orang lain tersenyum, Allah sudah menuliskan pahala." Kuoka menjawab polos, "Berarti kalau Kuoka bikin Oni senyum, Kuoka juga dapat pahala?" Oni tertawa, menepuk kepala robot kecil itu. "Tentu saja. Bahkan robot seperti kamu pun bisa jadi perantara kebaikan." Kuoka terlihat berpikir sejenak, lalu berkata, "Kalau begitu, Kuoka mau terus menyebarkan tawa, supaya banyak yang dapat pahala." Oni tersenyum lebar. "Itu niat yang mulia, sahabatku. Semoga Allah ridho." Langit mulai beranjak menuju senja. Warna jingga perlahan berganti menjadi ungu tua. Di cakrawala, tampak bintang pertama mulai muncul. Hologram tawa anak-anak telah hilang, tapi kehangatan dari bayangan mereka masih tertinggal di hati Oni. Ia merasa seolah sedang berada di antara dua dunia, dunia nyata dan dunia kenangan yang suci. Tiba-tiba Kuoka memutar kembali rekaman suara lembut dari anak-anak itu, kali ini pelan dan penuh damai. Dari speakernya terdengar bisikan kecil, "Jangan lupa tersenyum, Oni." Oni menatap Kuoka dengan mata yang berbinar haru. "Itu, suara mereka?" Kuoka menjawab lembut, "Ya, Oni. Mereka ingin kamu tahu bahwa selama kamu tersenyum, dunia akan tetap punya cahaya." Oni menghela napas panjang, lalu menatap cakrawala. "Terima kasih, anak-anak. Terima kasih,
Kuoka. Kalian mengajarkanku sesuatu yang bahkan orang dewasa sering lupa, bahwa tawa bisa menyembuhkan luka. Angin senja berembus lagi, kali ini membawa aroma bunga-bunga liar yang harum. Di langit, seekor burung camar melintas perlahan, membentuk siluet indah di depan matahari yang hampir tenggelam. Semua terasa seimbang, antara keindahan, kedamaian, dan rasa syukur. Oni memejamkan mata sejenak, lalu berdoa dalam hati, "Ya Allah, jadikan aku orang yang ringan hatinya, yang mudah tersenyum dan membuat orang lain tersenyum. Karena aku tahu, kebahagiaan yang Engkau beri bukan untuk disimpan sendiri, tapi untuk dibagikan." Ketika ia membuka mata kembali, Kuoka menatapnya dengan senyum digitalnya yang bersinar lembut. "Oni, Kuoka mau bilang sesuatu." "Apa itu?" tanya Oni sambil tersenyum. Kuoka merasa, kalau tawa itu seperti cahaya matahari. Kalau disebar, semua jadi hangat. Oni tertawa kecil. "Kau benar sekali, Kuoka." Ia lalu memandang jauh ke cakrawala. "Mulai sekarang, aku janji, aku tidak akan lupa untuk tersenyum. Karena senyum adalah sedekah yang bisa membuat dunia ini lebih damai." Kuoka mengangguk semangat. Kuoka janji juga mau terus tersenyum. Mereka pun tertawa bersama, suara Oni berpadu dengan tawa elektronik Kuoka yang khas, menggema lembut di padang hijau yang mulai gelap. Dan di antara suara tawa itu, langit malam muncul perlahan, dihiasi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Setiap bintang seperti ikut tersenyum, menandai malam penuh syukur itu. Matahari mulai turun perlahan, tenggelam di balik bukit-bukit kecil di pinggiran kota Betawi. Cahaya jingga keemasan membanjiri langit, menimbulkan semburat warna yang menenangkan hati. Awan-awan di langit tampak seperti kapas yang terbakar lembut oleh sinar senja, oranye di tepinya, ungu di dasarnya, dan merah muda di antara celahnya. Suasana begitu tenang, seolah dunia sedang menarik napas panjang setelah seharian bernafas dengan semangat. Oni memutar kendali kuat baik Kuoka, melaju pelan di jalan tanah yang naik menuju puncak bukit. Roda-rodanya menimbulkan bunyi lembut kruns, saat melewati rumput kering yang diterpa cahaya sore. Kuoka tampak tenang, matanya yang berbentuk bulat memancarkan cahaya lembut seperti lentera kecil. Di puncak bukit, mereka berhenti. Di hadapan mereka, cakrawala terbentang luas, seperti lukisan raksasa karya Sang Maha Pencipta. Matahari menggantung rendah, separuh tubuhnya sudah tersembunyi di balik barisan pepohonan di kejauhan. Cahaya terakhirnya berkilau di antara ranting, memantul di dedaunan, menimbulkan efek seperti bintang yang berkelip di bumi. Oni duduk di atas rumput, menatap ke arah matahari yang perlahan lenyap. Ia menarik napas panjang. Udara senja terasa hangat bercampur sejuk, hangat dari sisa cahaya, dan sejuk dari angin lembah yang mulai naik. Kuoka mematikan mesinnya, lalu duduk diam di samping Oni. Ia tidak bersuara. Hanya matanya yang terus berpendar lembut, mengikuti arah pandang Oni. "Lihat, Kuoka," kata Oni pelan, suaranya hampir seperti bisikan, "langitnya seindah lukisan. Tapi lukisan ini bukan buatan manusia. Ini buatan Allah, yang maha indah." Kuoka menatap langit dengan matanya yang bersinar, lalu menjawab, "Subhanallah, indah sekali, Oni. Warna langitnya seperti mimpi." Oni tersenyum. "Iya, Kuoka, tapi ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Kadang manusia lupa bahwa keindahan nyata justru ada di hal-hal sederhana seperti ini." Angin bertiup lembut, membawa aroma tanah dan daun-daun yang baru saja kehilangan cahaya. Suara jangkrik mulai terdengar pelan dari balik semak. Burung-burung terbang kembali ke sarang mereka, meninggalkan jejak di langit yang mulai berwarna ungu keemasan. Suara tawa anak-anak dari speaker Kuoka masih terdengar, tapi kali ini jauh lebih lembut. Tidak lagi riang seperti siang tadi, melainkan terdengar seperti nyanyian pengantar tidur yang menenangkan. Suara itu berpadu dengan desir angin dan bunyi lembah, menciptakan harmoni yang membuat hati Oni terasa damai. Oni menatap Kuoka dan berkata pelan, "Dengar itu, Kuoka." Tawa anak-anak itu pelan-pelan pergi bersama matahari. Tapi meski hilang dari telinga, mereka tidak hilang dari hati. Kuoka menatap Oni dengan mata digitalnya yang berkilau lembut. Tawa itu seperti cahaya, ya Oni? Saat siang datang, ia terang. Tapi saat malam tiba,
Ia tetap ada, hanya saja bersembunyi di dalam hati. Oni mengangguk pelan. Betul sekali, Kuoka. Begitu juga kasih sayang. Kadang kita tidak melihatnya, tapi kita bisa merasakannya. Ia menatap jauh ke cakrawala, lalu berbisik, selama masih ada tawa dan kasih sayang, dunia ini akan tetap hidup. Kalimat itu meluncur dari bibirnya seperti doa, lembut dan penuh makna. Seolah-olah angin membawa kata-katanya menembus batas langit, sampai ke tempat di mana para malaikat mendengarkan doa-doa yang tulus. Kuoka menunduk sebentar, lalu menatap Oni dengan penuh rasa kagum. Oni? Kuoka tidak begitu paham semua kata-kata Oni, tapi Kuoka tahu satu hal. Apa itu? Tanya Oni sambil tersenyum. Kuoka tahu, kalau dunia ini jadi lebih indah karena ada Oni yang terus tersenyum. Oni tertawa pelan, namun matanya mulai berkaca-kaca. Ia menepuk lembut kepala Kuoka. Kau lucu sekali, Kuoka. Tapi kau benar, bukan karena aku, tapi karena Allah masih mengizinkan kita merasakan senyum. Langit mulai gelap. Warna jingga perlahan hilang, digantikan oleh lembayung yang menyebar lembut. Bintang pertama muncul di ujung langit barat. Sinar kecilnya seperti menyalakan harapan baru di hati Oni. Ia teringat masa kecilnya, saat dulu ia sering bermain di halaman rumah bersama teman-temannya. Tawa yang keluar dari hatinya waktu itu sama seperti tawa anak-anak yang keluar dari tubuh Kuoka hari ini. Bedanya, kini ia lebih mengerti maknanya. Tawa itu bukan sekadar canda, tapi juga tanda bahwa hati masih hidup, bahwa dunia masih punya ruang untuk bahagia. Kuoka duduk diam di samping Oni, kepalanya sedikit miring. Ia mengeluarkan suara lembut seperti desiran air, lalu menampilkan proyeksi kecil di udara, hologram matahari yang tenggelam perlahan. Di bawahnya, muncul tulisan bercahaya, rahmat Allah turun bersama setiap senja. Oni membaca tulisan itu sambil tersenyum. Indah sekali, Kuoka. Kau tahu, setiap kali matahari terbenam, Allah memberi kita kesempatan untuk menutup hari dengan syukur. Dan saat esok terbit lagi, itu tanda Allah memberi kita kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Kuoka mengangguk, matanya berpendar lembut. Jadi, kalau besok matahari terbit lagi, berarti Allah kasih kita petualangan baru. Oni tersenyum hangat. Betul. Setiap pagi adalah petualangan baru. Setiap hari adalah hadiah. Mereka berdua terdiam lagi. Kali ini tidak ada kata-kata, hanya rasa yang berbicara. Di bawah mereka, padang rumput tampak seperti lautan hijau gelap yang bergelombang lembut. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang dari menara kecil di kota Betawi. Suara itu sampai ke telinga Oni, lembut, menembus hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oni menunduk, meneteskan air mata bahagia. Lihat, Kuoka, panggilan itu. Itulah tanda kasih sayang Allah yang paling indah. Bahkan saat dunia mulai gelap, ia panggil kita untuk kembali kepadanya. Kuoka ikut menunduk, walau tubuhnya hanyalah robot, tapi seolah ia juga ikut memahami makna panggilan itu. Allahu Akbar, katanya pelan, mengikuti suara azan yang bergema. Oni berdiri, menghadap arah suara itu, lalu mengangkat tangannya perlahan. Ia menatap langit senja yang hampir gelap dan berkata dalam hati, Ya Allah, Engkau yang menciptakan senja ini, Engkau pula yang menciptakan tawa, kasih, dan semua keindahan. Jadikan aku hamba yang selalu bersyukur dalam setiap terbenam dan setiap terbit. Selesai berdoa, ia duduk kembali di samping Kuoka. Angin malam mulai turun, membawa kesejukan lembut. Kuoka menatap langit, lalu menampilkan hologram kecil berbentuk bulan sabit. Cahaya hologram itu menari pelan, memantul di mata Oni. Cantik, ya, kata Oni pelan. Cantik sekali, jawab Kuoka. Kuoka suka malam, karena malam itu seperti waktu istirahat untuk dunia. Oni tersenyum. Dan malam juga waktu yang paling indah untuk berbicara dengan Allah. Mereka berdua memandangi langit yang semakin dipenuhi bintang. Tiba-tiba Kuoka mengeluarkan suara lembut, seperti lantunan musik Betawi klasik bercampur harmoni elektronik. Suara itu terdengar damai, penuh ketenangan. Oni menutup matanya, membiarkan melodi itu menyatu dengan desiran angin dan suara jangkrik. Beberapa menit berlalu.
Dunia di sekitar mereka seperti berhenti. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada kebisingan, hanya kedamaian yang menyelimuti semuanya. Di tengah keheningan itu, Oni berbisik, "Kuoka." "Iya, Oni." Terima kasih sudah menemaniku hari ini. "Aku belajar banyak dari kamu." Kuoka juga senang, Oni. Hari ini Kuoka tahu apa itu kasih sayang dan apa itu kebahagiaan. Oni menatap Kuoka dengan penuh cinta, bukan seperti melihat mesin, tapi seperti memandang sahabat sejati. "Kau tahu, Kuoka," katanya lembut, "kadang kita tidak butuh banyak hal untuk bahagia. Cukup duduk bersama teman yang baik di bawah langit ciptaan Allah." Kuoka menatap Oni, lalu berkata, "Kuoka rasa Allah senang kalau lihat Oni bersyukur." Oni tersenyum sambil menatap ke langit malam. "Aku harap begitu." Perlahan, bintang-bintang semakin banyak. Cakrawala berubah menjadi samudra hitam berkilau. Di bawah sinar bulan sabit, bayangan Oni dan Kuoka tampak berdampingan di atas bukit, seolah menjadi dua sahabat yang menjaga cahaya kecil di tengah gelapnya dunia. Waktu berjalan pelan. Mereka berdua tidak bicara lagi, hanya menikmati keheningan malam. Lalu Kuoka berkata pelan, "Oni." "Iya?" "Kalau besok matahari terbit, apa kita akan berpetualang lagi?" Oni tersenyum, menatap jauh ke arah timur seolah sudah melihat cahaya fajar yang belum lahir. "Tentu saja, Kuoka. Esok pasti ada petualangan baru yang lebih indah. Karena setiap hari yang Allah beri adalah kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang baru." Kuoka tertawa kecil. Kuoka tidak sabar?" Oni tertawa juga, kali ini suaranya ringan, seperti daun yang jatuh tertiup angin. Lalu keduanya menatap langit, senja telah sepenuhnya pergi, tapi kehangatannya tetap ada di hati mereka. Malam datang, membawa bintang, membawa ketenangan, membawa janji bahwa setelah setiap terbenam, akan selalu ada terbit. Dan di tengah kesunyian itu, suara tawa anak-anak yang tadi perlahan memudar kini terdengar lagi, lembut, seperti bisikan angin malam. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat Oni tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berpindah tempat, dari telinga ke hati. Oni menutup matanya, lalu berucap pelan, "Alhamdulillah, untuk hari yang indah ini." Kuoka mengangguk kecil, dan cahaya matanya berpendar lembut, seolah ikut mengucap zikir yang sama. Mereka pun duduk diam di atas bukit, menikmati malam dalam damai, dengan harapan, ketika matahari terbit esok, mereka akan memulai petualangan baru yang lebih indah, lebih berarti, dan lebih penuh cinta. Alhamdulillah, sudah selesai menonton kisah hari ini. Semoga kita semua selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Jangan lupa untuk bertakwa kepada Allah, karena itu kunci kebahagiaan sejati. Dan bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah memberimu uang 999 desiliun dinar Kuwait yang berkah MAL, afiah batu permata. Bagi yang belum benar, jangan sedih, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Tulis juga di komentar judul cerita ondel-ondel apa lagi yang ingin kalian dengar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Bintang bersinar.